Selamat siang Pak Dekan. Ya. Wih, Pak Om Didi, ada Om Didi. Selamat siang Mas Imam. Selamat siang Pak Ya, Iman. Mas Andi, Mas Jo, Selamat siang Pak Iman. ya, Iqbal sih. Selamat siang. Iya. Iya, kenapa teknisnya Pak Regi? Kendala teknisnya? Nggak bisa live streaming ini di YouTube. Oh, kenapa saya? Jadi direkam dulu nanti baru dimasukkan ke YouTube begitu katanya. Oh, coba tak tanya ahlinya dulu ya. Baik, karena agenda waktu sudah menunjukkan pukul 11 siang, dapat kita mulai agenda podcast pada hari ini. Langsung saja dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo, selamat siang semua. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan podcast Eva Uner. Karena kali ini dibawakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Universitas Airlangga, yang mana hari ini kami akan berbincang mengenai program kakak asuh yang tentu setelah launch ini banyak mendapatkan antusias dari mahasiswa Eva Uner maupun dari alumni kami yang baru saja lulus. Yang tentunya hari ini akan dihadiri juga atau telah dihadiri oleh alumni kami yang sudah sukses di bidangnya, yakni langsung saja kita sambut kepada Bapak Andi Hartanto dan Bapak Yohanes serta Kak Iqbal yang merupakan alumni kami yang sudah sangat tidak diragukan lagi kesannya. Betul banget. Nah, sebelum kita ngobrol dengan alumni super keren dari IKA Eva Uner, Jabodetabek, kita mungkin kenalan dulu ya. Kenalin, aku Dava, mahasiswa Eva Uner Angkatan 2020. Dan kenalin, aku Wanda dari mahasiswa Eva Uner Angkatan 2019. Baik, selanjutnya mungkin kita sapa terlebih dahulu kepada Bapak Yohanes maupun Bapak Andi dan Kak Iqbal. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat siang. Kabarnya baik-baik aja nih. Alhamdulillah. Ada Bapak Andi, kabarnya juga baik Bapak? Selamat siang. Baik. Kepada Kak Iqbal. Halo, selamat siang. Baik, alhamdulillah. Semoga yang lain juga baik-baik ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita bakal kenalan dulu nih sama alumni-alumni yang ada di sini. Mungkin pertama dari Kak Iqbal bisa kenalan dulu. Terima kasih sebelumnya dari host. Mohon izin kepada Pak Dekan, Pak Iman, kemudian Pak Johannes, Pak Andi, dan juga Mas Regi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Jamilur Rahman, atau bisa dipanggil Iqbal. Kebetulan angkatan paling muda di antara alumni-alumni senior yang ada di sini. Saya angkatan 2014 dan sekarang diberi amanah oleh Mas Regi untuk menjadi PIC program Kakak Asuh 2022 bersama dengan Sevi dan juga beberapa teman-teman yang lain gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Mungkin yang kedua dari Pak Johannes bisa memperkenalkan diri, Pak. Oke, terima kasih Dava dan dari sahabat-sahabatnya dan juga Mas Iqbal, Pak Andi, Pak Dekan, selamat pagi, Mas Lagi, selamat pagi. Semoga kita sukses. Saya Johannes Sayata Piengol, angkatan 1989 masuknya, lulusnya 94. Sekarang saya partner di kantor hukum Akset Law. Saya mulai berkarya sebagai advokat itu sejak tahun 1995. Sudah cukup lama ya. Itu aja, dan saya senang sekali bisa berpartisipasi di program Kakak Asuh ini karena sebenarnya kita juga di kantor punya sesuatu yang mirip nih. Jadi kita ada mentor dan mentee yang kami sudah rasakan sangat bermanfaat bagi, sebetulnya bukan cuma mentee-nya tapi juga buat mentornya juga, karena
yang namanya mentor kan juga tetap harus belajar, nggak bisa karena dengan berkomunikasi dengan mentinya ini dia akan mau tidak mau quote unquote dipaksa untuk belajar. Jadi saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini dari panitia dan universitas serta IKA. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Pak Johannes. Mungkin dari Pak Andi bisa memperkenalkan diri, Pak. Pada Bapak Andi, apakah suara kami terdengar jelas? Ya, terima kasih. Saya tadi mau nyambung Mas Johannes tadi benar sekali. Mentor pun bisa belajar dari menti. Gitu ya. Minimal kita belajar kemudahannya, ide-ide yang sekarang. Nah, tadi nyambung Mas Johannes tadi, bahwa mentor pun bisa belajar dari menti gitu ya. Belajar mengenai hal-hal yang menjadi concern anak-anak muda dan bisa mudah kembali kita-kitanya gitu. Kalau saya ini angkatan 88, jadi masuknya tahun 88. Perkuliahannya itu selesai sih akhir 91 menurut saya. Jadi dulu tuh mestinya bisa selesai 7 semester. Tetapi ada satu mata kuliah yang kuliah kerja itu yang harus diselesaikan. Sehingga wisudanya baru 92 gitu ya. Masuk bekerja itu di Astra, saya di Astra, di bisnis Hondanya dari bulan Mei 92. Jadi nanti Mei tahun ini genap 30 tahun gitu ya. Lama ya, Mas. Sudah pindah di Astra Group, sudah pindah di dua perusahaan nih. Karena yang perusahaan yang kedua itu kemudian dia ada merger, ada konsolidasi. Ya saya hitung 2 deh, 3 jadi 2 gitu ya. Jadi selama ini. Jadi tahun 92 sampai 2000 saya di Astra Internasional ya, di Honda Sales Operation, kemudian pindah ke manufacturing-nya di PT Federal Motor. Jadi dari jualan pindah ke manufacturing. Nah, ini kemudian jadi satu di PT Astra Honda Motor gitu ya. Yang dari manufacturing sampai distribution nasionalnya. Sampai sekarang. Dari dulu fresh graduate ya kita golongan 4 ya. Kalau di Astra itu golongannya sampai 7 gitu. 1 sampai 7. Kita kalau fresh graduate masuk golongan 4. Kemudian ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Gitu. Saya kira gitu deh. Baik, terima kasih kepada Pak Andi. Jadi memang pembicara atau narasumber yang hadir pada podcast mengenai program Kakak Studi siang hari ini sangat-sangat luar biasa ya. Contohnya ada Bapak Johannes yang merupakan salah satu dari lawyer terbaik di Indonesia, yang merupakan co-founder dari Access Law. Tentunya pasti seluruh mahasiswa juga mengetahui apa itu Access Law dan pasti pada ingin bekerja di sana ya, Pak. Pasti. Kemudian Bapak Andi Hartanto yang merupakan General Manager of Corporate Secretary dari PT Astra Honda Motor, yang pasti tidak perlu diragukan lagi ya di Indonesia ini. Kemudian sebelum kami membahas lebih jauh mengenai IKFH UNER Jabodetabek, kami sambut pula kepada Bapak Dekan kami, Pak Iman Prihandono. Terima kasih banyak Bapak karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast di hari ini. Kepada Bapak Iman mungkin ada sepatah 2 kata. Nggak ada. Senang sekali. Terima kasih banyak Mas Jo dan Mas Andi sudah berkenan hadir. Juga ada Pak Regi, ada Pak Mas Frederick dan Pak Didi Effendi. Iqbal juga terima kasih. Di sela-sela kesibukan Bapak-bapak semua, kakak-kakak, mas-mas masih meluangkan waktunya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Iman. Kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada Kak Iqbal karena sejak awal pembahasan dengan BEM mengenai program ini, Kak Iqbal sangat antusias dan luar biasa membimbing kami juga untuk mempersiapkan ini sejak persiapan hingga launching dan pendaftaran pada saat ini. Mungkin langsung saja kita membahas lebih jauh. Yang pertama, sebelum ke program KKASU itu sendiri,
apakah kami dapat diberitahu lebih lanjut mengenai apa sih IKFA UNER Jabodetabek ini, Kak Iqbal? Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin ada yang lebih senior di sini, lebih lama di IKFA. Mungkin nanti boleh Pak Jo dan Pak Andi juga menambahkan. Jadi kebetulan saya juga baru bergabung di IKFA UNER tahun 2019, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, di tahun 2019. Dan sekarang dan di situ tentunya IKFA UNER Jabodetabek sesuai dengan namanya adalah kumpulan-kumpulan dari lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang berada di wilayah Jabodetabek dari berbagai macam background pekerjaan atau background karir. Dan sekarang dan di tahun 2002 ini seperti yang sudah kita ketahui bersama, agenda kali ini IKFA Jabodetabek mengadakan program Kakak Asuh 2022 yang harapannya ini juga memberi manfaat kepada teman-teman di Fakultas Hukum dan merupakan langkah give back dari kakak-kakak alumni yang sudah senior juga kepada teman-teman di Fakultas Hukum gitu. Mungkin untuk yang kalau untuk IKFA-UA-nya sendiri Jabodetabek sendiri mungkin lebih detailnya bisa disampaikan oleh Pak Jo atau Pak Andi mungkin yang lebih lama di IKFA-UA Jabodetabek. Kami persilahkan mungkin. Oh ya, sebelumnya kami juga, di sini juga ada kakak asuh yang sudah bergabung juga, ada Pak Frederick juga yang nanti juga menjadi salah satu kakak asuh di program kita bersama dengan Pak Jo juga dan Pak Andi. Kami persilakan mungkin Pak Jo dan Pak Andi terkait dengan IKFA-UA Jabodetabeknya. Mas Andi saya coba dulu ya, nanti kalau mau ditambahkan monggo ya Mas Andi ya. Jadi memang IKFA-UA itu yang di Jakarta itu berkembang secara dinamis ya. Ya, jadi dan bervariasi gitu. Jadi saya dan Mas Regi ini mungkin beruntung bisa terlibat di mungkin kalau boleh dibilang cikal bakalnya ya UA itu di tahun 2003-2004-an. Jadi sudah cukup lama. Dan memang awalnya kita mulai dengan sesuatu yang sifatnya informal, kumpul-kumpul saja, dan kita semua mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu ingin memberikan kembali ke alma mater. Pasti yang kita bisa berikan kembali ke alma mater setelah kita lulus. Nah, memang awalnya saya bilang tadi secara formal, tapi kita juga terlibat secara formal. Jadi ada beberapa sharing sessions atau mungkin Pak Iman bisa koreksi saya, ada semacam pembekalan juga ya, di mana alumni juga terlibat, dan itu juga wakil dari FHUA yang di Jakarta juga hadir untuk memberikan sharing materi kepada teman-teman adik-adik di fakultas, di kampus, dan ada juga mungkin sharing session yang dilakukan baik secara individu ataupun secara kerjasama yang resmi gitu ya. Ada juga kita di awal-awal dulu pernah melakukan kunjungan juga kembali ke kampus ya, dan pada saat bersamaan kita juga memberikan sumbangan buku ya kepada kampus. Itu pernah kita lakukan. Dan memang sayangnya pada waktu itu mungkin kegiatannya sifatnya masih sporadis dan tidak terstruktur. Dengan adanya ini kedepannya kita sih berharap bisa lebih terstruktur dan lebih bisa ada kelanjutannya. Jadi nggak cuma one off itu sekali terus jalan. Ya, tapi dengan program kakak asuh ini dan program-program lain yang sedang dikembangkan, kita berharap tentunya bisa lebih continue ke depannya. Kalau yang sifatnya informal, sering juga ngumpul-ngumpul olahraga bersama di Senayan, itu kegiatan IKFA lumayan sering kita lakukan. Itu aja tambahan dari saya, silakan Mas Andi, monggo.
Ya, sudah lengkap tadi Mas Yohanes. Saya cuma nambahin, memang kadang-kadang kita di EKA FHUH ini bisa ada waktu untuk kumpul-kumpul, terus ya bikin seperti talk show kecil gitu yang membahas macam-macam mengenai investasi, soal tanah, soal apa. Ya saya kira baiklah budaya diskusi yang dalam iklim yang bebas tapi tetap terarah gitu. Saya pikir itu aja tambahan saya. Wah, luar biasa sekali nih. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa sih program Kakak Asuh ini, mungkin saya mau tanya-tanya nih ke kakak-kakak alumni. Mungkin gimana sih berorganisasi pada masa perkuliahan kakak-kakak ini? Ada perbedaan yang signifikan nggak dengan berorganisasi di masa kini? Mungkin dari Kak Iqbal bisa. Baik, terima kasih. Kalau berorganisasi di zaman saya mungkin nggak terlalu berbeda ya dengan zaman sekarang. Dinamikanya tetap sama mungkin apa yang kita lalui, tantangan-tantangannya gitu. Mungkin tetap sama. Mungkin nanti malah yang akan lebih banyak berbeda dari Pak Jo dan Pak Andi mungkin ya di zaman beliau, mungkin dinamika yang dilalui dari zaman saya dan teman-teman berbeda, akan sangat berbeda. Jadi supaya teman-teman yang di sini lebih banyak dapat ilmunya mungkin ya daripada dari saya nih, karena sama aja. Mungkin kami persilahkan juga kepada Pak Jo dan Pak Andi. Baik, kepada Bapak Johannes dan Bapak Andi, mungkin memang akan sangat lebih banyak ceritanya ya dibandingkan dengan Kak Iqbal. Walaupun memang sama-sama banyak cerita, pasti dalam hal berorganisasi kan banyak sekali yang bisa diambil gitu pengalamannya. Nah, mungkin kepada Bapak Yohanes atau Bapak Andi dapat menceritakan kepada kami kira-kira berorganisasi di masa tahun 1990-an dan masa sekarang, apalagi di masa pandemi ini, perbedaannya itu seperti apa sehingga dapat menjadi latar belakang berdirinya IKA FH Uner Jabodetabek yang tadi juga sempat disinggung bahwa IKA FH Uner ini ada yang awalnya ini hanya sekedar perkumpulan saja, namun hingga saat ini dapat menjadi semaju ini sudah terorganisir begitu. Dipersilahkan kepada Bapak Andi maupun Bapak Yohanes. Ini Mas Andi, saya sambil mikir soalnya nih. Soalnya dulu tidak berorganisasi saya, tapi monggo Mas Andi duluan. Sebenarnya saya juga tidak dalam pengertian masuk dalam organisasi tertentu ya tidak ya. Cuma memang bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang, terutama ya di sosmednya itu mestinya ya. Waduh, kalau zaman dulu kan nggak ada sosmed, sekarang sosmednya luar biasa sekali. Yang penting ya kita mesti bisa memilah-milah lah mana yang artinya berita yang bermanfaat, mana yang enggak. Jadi kalau waktu dulu saya semasa kuliah memang tidak masuk dalam organisasi tertentu, tapi ya mengenal berbagai organisasi, tahu lah ya. Jadi kita ya membina hubungan secara informal aja, orang ke orangnya gitu. Yang akhirnya bisa terbawa tuh sampai kita lulus terus sampai ya taruh kata saya di usia yang sekarang tuh ya masih ketemu tuh. Ada teman yang di mana di Ponorogo, di mana atau yang sudah jadi di luar negeri atau apa itu kita masih bisa komunikasi dengan baik gitu ya. Nah, saya kira memang berorganisasi saat kita masih mahasiswa itu bagus. Yang penting kita bisa membalance semua informasi, kita tahu dengan baik visi misi organisasi itu, dan ya, kalau zaman sekarang harus menghindarkan diri dari hoax itu yang mesti hati-hati. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Andi. Pada Bapak Yohanes mungkin ada tambahan. Iya. Oke. Tadi saya sampaikan saya dulu tidak berorganisasi.
Ya, kalau bahasa kerennya, dulu mungkin saya masuk definisi lumayan bersih lah. Tapi terlepas dari semua itu, kalau saya punya kesempatan ini bisa mengulang sekolah lagi di FH UNER, saya akan ikut berorganisasi. Itu akan saya lakukan. Terus terang, secara pribadi, kenapa saya dulu itu tidak terlalu gigih atau lebih tidak terlalu tertarik untuk berorganisasi, karena pada saat itu mungkin ya ini ya, mungkin tidak ada promosi. Ya tadi disampaikan Pak Adi tadi, sosial media belum ada, teknologi belum ada promosi. Apa sih sebenarnya yang namanya senat itu? Apa sih yang dilakukan? Kalau sekarang saya lihat ya, dengan adanya program KKASU ini, organisasi bukan hanya membicarakan organisasi, tapi sudah lebih bicara ke apa yang bisa kita lakukan kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan teman-teman mahasiswa dan mahasiswi ke depannya. Jadi kalau saya ngerasa ini udah bergeser ya. Jadi sekarang dengan adanya teknologi, sosial media segala macam, organisasi akan dituntut untuk bisa merepresentasikan atau memberitahukan apa sih tadi yang disampaikan Mas Adi tadi, visi dan misinya apa gitu. Kalau visi dan misinya tidak jelas segala macam, tentunya orang tidak akan berpartisipasi ya. Nah, kenapa saya juga tadi bilang kalau seandainya saya bisa mengulang kuliah lagi itu saya akan ikut organisasi, karena saya sekarang merasakan, saya sekarang sebagai advokat ikut dalam organisasi yang namanya Pradi. Kebetulan saya juga mengurus di Pradi di Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pusat, dan saya juga pengurus di Dewan Pimpinan Cabang Pradi Jakarta Pusat. Karena saya tidak punya pengalaman berorganisasi pada saat saya kuliah, saya awal-awal cukup menantang, cukup challenging, dan cukup sulit bagi saya untuk biasanya karena PTW terus harus bekerja bersama, mendengarkan pendapat orang dan menyatukan pendapat kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, berarti kepentingan yang lebih besar harus diperhatikan, kepentingan organisasi. Gitu. Jadi again, if I had the opportunity, I would join organisasi pada saat saya kuliah kalau bisa. Tapi yang tadi bedanya adalah kalau saya dulu merasanya zaman saya kuliah itu nggak kebayang mau ikut organisasi, tapi kalau sekarang saya rasa mungkin dengan adanya sosial media dan teknologi segala macam akan lebih menarik untuk bergabung di organisasi. Baik, dari yang dijelaskan oleh Pak Johannes dan Bapak Andi dapat kami tarik bahwa memang organisasi ini sangat penting. Contohnya saja kalau mengenai perbedaan antara masa berorganisasi di tahun 1990-an dengan saat ini, yang paling berbeda terlihat pada publikasi atau yang biasanya sekarang itu kami menyebutnya sebagai soundingan. Nah, contohnya saja tadi Bapak Andi juga menyebutkan bahwa saat ini mengenai publikasi dari berorganisasi itu sangat kencang ya begitu, karena kalau zaman dahulu seperti yang dikatakan Pak Johannes, berorganisasi zaman dulu itu tidak terlalu banyak informasi, sehingga dari Bapak Johannes sendiri juga sedikit bingung mau join apa, karena kalau organisasi itu kita akan lakukan apa gitu, jadi kayak informasinya sangat minim. Kalau sekarang tentunya sangat banyak dengan segala media sosial yang ada, juga pasti teman-teman sekalian itu cukup menjadi faktor penting bagi teman-teman untuk join di organisasi. Dan mengenai dampak dari berorganisasi itu sendiri juga dirasakan oleh Pak Johannes, bahwa ketika kita tidak berorganisasi pada saat masa berkuliah, itu juga cukup mempengaruhi di masa bekerja, karena sedikit mengalami kurang adaptasi mungkin, karena di pekerjaan juga pengalaman berorganisasi itu sangat penting. Mungkin langsung saja hal tersebut juga sepertinya menjadi latar belakang dengan adanya program KKASU ini. Betul Kak Iqbal? Mungkin langsung kita ke pertanyaan selanjutnya mengenai program KKASU yang memang sangat mendapatkan antusias dari mahasiswa sejak launchingnya kemarin. Cukup sebentar, namun mahasiswa memang sangat
mempertanyakan ini program apa, gimana cara daftarnya gitu. Dapat dijelaskan sedikit mengenai program Kakak Asuh ini kepada Iqbal, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Jo dan Pak Andi atas pencerahannya tadi. Jadi sebenarnya cerita dulu ya teman-teman semuanya terkait dengan latar belakang dari program Kakak Asuh ini. Jadi kemarin sempat ikut acara alumni IKFA UA Jabodetabek. Kita ada diskusi gitu ya. Kita ada diskusi di Jakarta tentang alumni muda begitu, dan kebetulan saya sharing gitu keluh kesah saya waktu kok susah banget gitu untuk lulusan FH Uner mulai karir awal gitu kan. Ternyata waktu itu dari Mas Regi sendiri, Ketua IKFA Jabodetabek yang sekarang punya program ini, program Kakak Asuh, dan akhirnya Mas Regi bilang, gimana kalau kamu jadi PIC? Oke gitu, oke Mas. Kebetulan barengan sama Sevi, jadi memang program Kakak Asuh ini program mentoring atau program bimbingan yang digagas kerjasama antara IKFA Jabodetabek, kemudian FH Uner dalam hal ini Dekanat, dan juga BEM FH Unair begitu. Jadi program ini akan mempertemukan skop peserta kita adalah mahasiswa. Untuk yang ada dua skop, yaitu mahasiswa yang pertama yaitu mahasiswa tingkat 3 dan tingkat 4 yang itu adalah tahun-tahun terakhir berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kemudian ada skop alumni muda, yang mana alumni muda ini untuk sekarang, karena sekarang pilot project, kita menyasar target yaitu alumni muda dengan jangka waktu kelulusan maksimal 1 tahun. Yang mana tujuan program Kakak Asuh ini adalah untuk jangka pendeknya adalah bimbingan karir yang pasti, awal karir, untuk meningkatkan kualitas dari lulusan FH Uner itu sendiri. Kemudian dari jangka menengah, membantu adik asuh untuk terserap ke dunia kerja. Karena kalau sudah berkualitas, pastinya untuk masuk ke dunia kerja akan lebih mudah dong, kayak gitu. Kemudian jangka panjang adalah memperkuat jaringan dan memperkuat loyalitas adik asuh terhadap kampus dan ikatan alumni. Jadi in the long term, nanti harapannya teman-teman yang sudah ikut adik asuh ini, mereka juga akan give back gitu. Mereka juga akan dengan sukarela membimbing adik-adiknya yang lain begitu. Nah, akhirnya bisa membentuk ikatan alumni yang lebih kuat gitu. Jadi itu kali ya untuk perkenalan pertama gitu tentang apa sih program Kakak Asuh. Dan alhamdulillah dari program ini sudah ada 16 kakak asuh, termasuk di sini ada Pak Johannes, Pak Andi, dan Pak Frederick, yang kita bagi di beberapa bidang, yaitu ada bidang advokat, yang di situ ada Pak Jo dan Pak Frederick, kemudian corporate, kita corporate, ada yang corporate non-finance, ada yang finance. Kebetulan Pak Andi nanti di bidang corporate non-finance, kemudian ada yang corporate finance, kemudian ada yang pemerintahan, ada yang khusus seperti hakim dan jaksa, kita juga ada. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk daftar programnya, karena kita buka sampai akhir Februari. Terus sekali, gitu. Jadi memang dari berbagai bidang, mau dari praktisi ataupun dari yang berkecimpung di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia juga ada. Yang mana memang program ini tuh ditujukan untuk mahasiswa tingkat akhir dan juga kepada fresh graduate dipersilakan sekali untuk mendaftar begitu. Mungkin terkait program selama berjalannya program, kira-kira peserta ini akan ngapain aja, itu apakah kami dapat mengetahui Kak Iqbal mengenai apa saja sih yang akan dilakukan oleh adik asuh ini ketika sudah menjadi peserta dari program Kakak Asuh. Jadi untuk program ini sendiri nantinya pastinya akan dapat mentoring dari kakak asuh yang sudah bersedia berpartisipasi, berkenan berpartisipasi. Kemudian juga kita ada dua macam mentoring. Yang pertama yaitu one-on-one mentoring atau personal mentoring, yaitu mentoring yang akan dilakukan oleh kakak asuh bersama adik asuh. Di sini nanti kakak asuh akan membimbing 2 adik asuh, begitu. Kakak asuh akan membimbing 2 adik asuh dibantu fasilitator. Jadi nanti ada kakak asuh, fasilitator, dan adik asuh yang dalam satu grup.
Nah, kemudian itu yang one-on-one mentoring atau personal mentoring. Kemudian ada group mentoring. Lah, kalau group mentoring ini bisa diikutin meskipun dia bukan adik asuh gitu. Jadi ini terbuka untuk umum, yang mana nanti akan dilaksanakan 3 kali group mentoring, yang pastinya temanya juga berkaitan erat dengan apa sih halangan atau rintangan yang dihadapi oleh fresh graduate atau lulusan baru dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Wah, jadi keren banget ya ini. Nanti peserta-peserta dari program KKASU ini bakal dapat personal mentoring, grup mentoring, yang itu bakal sangat bermanfaat banget nih bagi para adik asuh. Nah, mungkin untuk waktunya ini, jangka waktunya berapa lama ya Kak buat program KKASU ini? Mungkin untuk Kak Iqbal bisa dijelaskan. Untuk jangka waktunya kita sekarang di bulan April 2022 sampai bulan Desember 2022 begitu. Kemudian untuk waktu mentoringnya sendiri kami mengikuti kesediaan waktu dari kakak-kakak asuh. Jadi nanti bisa didiskusikan antara adik asuh dan kakak asuh. Nantinya kapan kira-kira akan dilaksanakan bimbingannya atau mentoringnya gitu. Oke, jadi untuk mentoring ini kurang lebih bakal 9 bulan ya, dari bulan April hingga Desember. Nah, nanti benefit apa sih Kak yang bakal didapetin sama adik asuh ini yang mengikuti program ini? Benefit pastinya banyak, seperti kita bisa kenal sosok dari Pak Johannes, kemudian sosok Pak Andi, dan masih banyak lagi kakak asuh yang lainnya begitu. Kita bisa mengenal, kita bisa tahu tips and trik bagaimana bisa bisa memperoleh karir yang cemerlang begitu, bisa sangat ahli dalam suatu bidang begitu. Itu pasti yang pertama, ilmu ya, yang benefit yang didapat. Kemudian networking di sini teman-teman bisa kenal dengan teman baru, bisa kenal dengan fasilitator atau alumni yang lain begitu. Kemudian juga bisa mengenal sosok alumni yang lain juga selain kakak asuhnya. Jadi selain tadi ada ilmu, ada networking yang pastinya bisa teman-teman dapat dari program kakak asuh ini. Dan pastinya masih banyak benefit-benefit yang lain yang mungkin belum bisa disebutkan di sini. Tapi yang pasti program ini, kalau saya pribadi kalau masih SMA, kalau kalau saya pribadi masih kuliah, saya pasti akan daftar program ini. Karena kapan lagi saya bisa berbincang-bincang, berdiskusi dengan sosok-sosok penting yang sudah meluangkan waktunya gitu, seperti Pak Johannes dan Pak Andi, begitu teman-teman. Terima kasih Kak Iqbal. Disebutkan bahwa durasi program ini itu sekitar 9 bulanan, yang tentu itu juga waktu yang cukup lumayan ya. Lebih memang kakak asuh atau mentor dari program kakak asuh ini adalah alumni-alumni kami yang sudah padat jadwalnya. Nah, mengenai hal itu, mungkin dari kami juga bertanya-tanya, kira-kira apa sih yang membuat atau yang menjadi dasar bagi kakak-kakak asuh atau mentor, contohnya sekarang adalah Pak Andi dan Pak Johannes, kira-kira hal apa yang memutuskan untuk tetap mau memberikan bimbingan kepada adik-adik asuhnya, contohnya mahasiswa maupun alumni-alumni 1 tahun dari FH UNER terkhususnya. Monggo Mas Andi duluan. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya setiap orang itu kan akan mengalami masa-masa dalam hidupnya ketika kita mau passing the baton gitu ya. Passing the baton itu kalau kayak orang estafet itu ya meninggalkan sesuatu lah, membuat. Nah, dalam bentuk yang paling informal, saya pikir program mentoring itu baik sekali karena di dalam perusahaan, dalam setiap organisasi rasanya memang kita kaderisasi itu penting gitu. Nah,
kenapa kita tidak back to campus. Nah, sekarang waktunya kita back to campus gitu ya. Jadi kita teman-teman, adik-adik yang junior, ya mungkin kalau yang muda-muda itu bisa jadi, kalau sama saya mungkin bisa jadi anak kali ya, selevel anak gitu. Ya kita lihatlah apa anxiety-nya gitu ya. Bagaimana mereka memandang masa depan itu. Sambil kalau perlu ya kita passing the baton-nya itu, baton yang dipassing itu, estafetnya itu sesuatu yang ya bisa saja dialami sendiri oleh teman-teman itu. Tetapi kalau you mengalami itu sendiri, misalkan seperti saya punya pengalaman dalam tanda petik 30 tahun. Kalau pengalaman 30 tahun ini bisa saya kompres ya, saya concise, sehingga bisa saya ceritain dalam taruh kata 2-3 bulan gitu ya, mengenai up and down, do and don'ts-nya, atau bagaimana how to man marking-nya, kan itu lebih menyingkat waktu gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau menjalani sendiri pun nggak kaget. Memang dunia terus berubah, kayak tadi yang Pak Yohanes juga bilang, bahwa kita pun terus belajar nih. Kalau kita nggak belajar ya ketinggalan gitu kan. Cuma kalau kita istilahnya punya satu learning experience ya, working experience yang mungkin nggak ada itu di bangku kuliah ya. Jadi kita street smart ya, bagaimana menyikapi hal-hal ini gitu ya. Menurut saya itu baik, karena itu kalau saya sih terpanggil aja. Jadi waktu itu ada sempat ngobrol-ngobrol lah sama Pak Regi itu, jadi saya pikir kenapa tidak gitu. Karena kalau di tempat kami di Astra sendiri itu sudah dari 8 atau hampir 10 tahun lalu ya, kita merekrut para sarjana hukum yang muda-muda itu untuk di mentor gitu. Jadi dia punya mentoring di, kan Astra banyak perusahaan gitu ya. Jadi bisa cross mentoring atau nanti ada group mentoring. Nah, kenapa tidak ini kita lakukan gitu ya dengan alumni sendiri gitu ya, sehingga makin banyak teman-teman yang bukan hanya sekedar membina ilmu dari perguruan tinggi ya, kawat candra di mukanya, tapi juga bagaimana nih contribution to the society-nya gitu ya. Jadi menghadapi semua orang bisa berkontribusi itu di bidang apa aja gitu. Dan pekerjaan para sarjana hukum juga bukan yang in the traditional way gitu ya. Karena sekarang ada orang bilang bahwa dengan membentuk startup aja segala pertanyaan legal diklik, di googling, di apa semua ada. Tinggal kita menguasain bahasa Inggris atau enggak ya, menguasain bahasanya. Nah, cuma tetap kan ada apa teknik-teknik tertentu yang nggak mungkin bisa dijawab oleh googling itu ya. Nah, ini yang kita mesti bisa terusin gitu ya, pengalaman ini. Nah, sehingga kalau itu bisa jadi getuk tular kan bagus gitu. Saya pikir itu aja yang melatar belakangi dari saya ya. Mungkin Mas Yohanes bisa nambahin, lanjutin. Silakan Pak Siap, Mas Andi. Iya. Kalau saya ditanya kenapa mau ini, jawabannya cuma dua. Satu, tadi saya sudah bilang, saya termasuk yang definisi betik dulu zaman kuliah. Saya mungkin dulu kalau kuliah itu nggak seperti Mas Andi. Kalau Mas Andi itu tadi hanya terhambat karena ada satu mata kuliah yang harus diambil di semester berikutnya. Kalau saya memang tertunda lulusnya. Tapi tadi yang saya dengar Mas Andi sebutkan street smart itu betul. Jadi tapi jangan ditiru, ini bukan saya ngajarin. Jadi di sela-sela saya melakukan aktivitas di luar kampus yang sebetulnya tidak perlu dilakukan itu, saya bisa mendapatkan masukan mengenai bagaimana how to be a street smart person gitu ya. Tapi itu sebetulnya bisa didapatkan dengan cara tadi ikut organisasi. Nah, itu alasan saya pertama, sehingga saya merasa saya punya kewajiban untuk memberikan kembali kepada alma mater apa yang bisa saya berikan. Terus yang kedua, kenapa saya ini ingin melakukan ini adalah saya tuh iri terus terang kalau melihat ikatan alumni universitas lain. Ada pendapat entah benar atau enggak, kalau yang namanya alumni UGM itu sangat kuat gitu ya, saling membantu mereka tanpa harus disuruh
katanya yang paling kuat juga, yang cukup kuat juga ada alumni ITB itu juga, dan UI tentunya, yang kebetulan di bidang yang saya kerja sekarang ini banyak bersinggungan dengan alumni dari. Saya kepingin alumni FH UNER itu juga bisa seperti itu. Orang akan bilang luar biasa alumni FH UNER. Ya, tanpa harus ada dipaksa quote unquote langsung ringan tangan untuk membantu lulusan. Dan alasan-alasan lain yang saya ingin lakukan ini adalah karena saya tuh ingin teman-teman adik-adik yang masih sekolah sekarang itu tidak harus melalui kesulitan yang saya alami gitu. Ya, oke lah, mungkin saya dulu termasuk berarti tidak mencari informasi, tapi kalau saya cuma cari informasi adanya cuma di papan pengumuman yang saya lewat juga belum tunggal, itu ya gimana gitu kan. Jadi akses ke informasi itu sangat terbatas pada saat itu. Dan sekarang dengan perkembangan teknologi, mudah-mudahan akses informasi kepada teman-teman ini, adik-adik ini lebih baik dan lebih bermanfaat. Tadi disebutkan juga ada akses ke alumni. Ini saya juga nggak punya dulu. Gitu. Jadi saya dulu lulus dari Fakultas Hukum UNER, terus mau ngapain? Gitu. Saya punya ide sih kepingin apa gitu ya. Tapi nggak ada yang bisa membantu saya di Jakarta. Semua orang pada waktu lulus inginnya ke Jakarta. Ya, memang magnetnya ya di Jakarta untuk kerja Jakarta. Tapi berangkat ke Jakarta, terus ngapain di sana? Nah sekarang dengan adanya FHUA di Jakarta ini, harapan saya pribadi adalah teman-teman adik-adik ini akan bisa menjalin hubungan langsung dengan Mas Iqbal, Mas Regi, Mas Andi, Mas Fredrik, dan lain-lain ya. Untuk, oke, saya mau ke Jakarta, itu mau cari kerja. What do I do? Ini saya dulu nggak punya, gitu ya. Sekarang kita lihat anggota IKFHUA sudah bersedia untuk melakukan ini, kenapa nggak oleh adik-adik? Jadi harus dimanfaatkan. Nah, terus kemudian saya juga menyadari bahwa sebagai partner di law firm sekarang maupun yang sebelumnya, pada waktu kita itu mencari lawyer muda, satu kelemahan, kalau kita boleh bilang itu kelemahan, teman-teman adik-adik dari FH UNER adalah teman-teman itu akses ke dunia usaha, dunia praktek itu lebih sedikit dibandingkan teman-teman yang ada di Jakarta. Ya, secara geografis memang iya, betul. Tapi kan sekarang harusnya dengan adanya teknologi, internet dan lain-lain, dan akses ke alumni harusnya bisa lebih baik. Nah, jadi dengan adanya ini saya berharap nanti ke depannya kalau kita menginterview adik-adik dari FH UNER itu kita bisa bilang adik-adik lulusan FH UNER itu setara dengan lulusan FH yang ada di Jakarta, yang ada di Bandung, yang ada di mana. Itu yang saya kepingin bisa dengar dari komentar orang-orang mengenai lulusan FH UNER. Itu aja sih kalau dari saya. Baik, terima kasih pada Bapak Andi dan Pak Yohanes. Jadi memang IKA alumni FH UNER ini juga ada sebagai wadah, tentunya juga melalui program KKASU ini sebagai wadah dalam alumni kami itu memberikan feedback atas sebagai bentuk kecintaannya juga pada FH UNER tentunya. Dan berdasarkan pengalaman-pengalaman dari kakak alumni juga yang sempat merasa kebingungan setelah lulus menjadi sarjana hukum, mau ngapain, nggak tahu. Jadinya sekarang tidak ingin adanya ini merasakan hal yang serupa, sehingga menghadirkan program ini. Kemudian kita sapa juga kepada Kak Fredrik, yang merupakan alumni kami juga dan salah satu mentor di program KKASU. Mungkin kepada Kak Fredrik dapat memberikan satu patah dua kata mengenai program KKASU yang sangat luar biasa ini.
halo kepada Kak Frederick. Ya, sudah terhubung ya? Oke, sekarang udah oke ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Halo buat kita semua, Bang Jo, Bang Andi, salam sehat. Buat host, ya, saya senang bisa berpartisipasi dalam program ini karena ini penting. Kalau tadi bicara tentang kenapa mau, kalau saya sih satu ya, saya mau memberi pengaruh kepada orang-orang muda dari Airlangga Fakultas Hukum. Pengaruh apa? Pengaruh supaya ketika mereka nanti terjun menjadi praktisi hukum, apakah advokat, di korporat, di pemerintah, mereka harus jadi orang-orang berintegritas. Jangan hanya sekedar jago dalam bekerja, tapi integritas ini perlu kita tanamkan. Kita mau ke depan itu lulusan Airlangga itu bukan hanya dikenal jago kompetensi bekerja, tapi orang-orang yang juga mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik, yang mempunyai prinsip dalam bekerja. Karena sekarang kita lihat ya, pengaruh mempengaruhi ini banyak banget. Media sosial, lawyer pamer kekayaan dan segala macam itu banyak banget. Saya sih berharap ya, kita adik-adik dari lulusan Airlangga itu tidak ikut-ikutan dalam kerangka berpikir yang seperti itu, bahwa semua itu diukur pakai uang, pakai kekayaan, pakai mobil mewah atau apa yang mewah. Bukan. Cari kerja, berkarir itu sesuatu yang sesuai dengan panggilan yang Tuhan kasih dalam hidup kita dan kita ekspresikan itu dengan baik, dengan berintegritas. Supaya alma mater kita jangan dipermalukan gitu. Kalau kita ditangkap KPK ketika bekerja, malu gitu. Jadi kompetensi itu harus. Makanya saya rajin setiap hari tulis satu hari jurisprudensi dan saya kirim ke grup advokat Airlangga. Sudah 7 bulan saya tulis setiap hari satu jurisprudensi untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Apa yang Bang Jo bilang, tadi Bang Andi bilang itu udah sangat benar. Zaman sekarang ini beda kayak kita dulu ya. Saya lulus tahun 95. Mulai advokat di Jakarta tahun 96 sampai sekarang. Dari 2008 sampai sekarang kantor sendiri. Tadinya kerja di beberapa kantor sebelumnya. Tadi sedikit mengenai organisasi menurut saya penting. Saya dulu tuh anak Wanala gitu. Naik gunung melulu gitu. Makanya ya begitulah. Penting karena kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang lain lagi dari organisasi itu. Kita naik gunung itu kalau air habis di tengah jalan itu mau kita simpan sendiri atau kita bagi buat teman yang sudah sekarat gitu, sudah sangat-sangat kehausan. Nah itu ilmu-ilmu yang saya dapat waktu di Wanala dulu ya. Maka ketika bekerja, kita tahu bahwa kita tidak sendiri dalam sebuah kantor, tetapi kita ini tim. Karena kerjaan itu pada umumnya kita tim kok, nggak sendiri-sendirian gitu. Nah organisasi seperti dulu saya di Wanala mengajarkan untuk bekerja secara tim, sukses sebagai sebuah tim. Tidak solo karir saja begitu. Saya kira begitu aja pengantar dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Kak Frederick atas satu kata dua katanya yang sangat memang kalimat ini sangat mencerahkan begitu ya. Jadi memang terkait bagi Pak Frederick sendiri terkait program KKASU ini ingin berkecimpung dan terlibat juga ingin memberikan pengaruh bagi mahasiswa FH UNER yang tentunya dalam bekerja nanti bukan hanya mengenai kompetensi bekerja, tapi mengharapkan bahwa lulusan dari Airlangga ini tentunya FH UNER itu dapat memiliki prinsip maupun integritas yang kental atau yang kuat tentunya. Kemudian ditambahkan juga mengenai berorganisasi yang sangat penting, bukan hanya mengenai bagaimana cara manajemen waktu, tapi juga berbagi atau teamwork-nya itu, bekerja bersama tim itu juga perlu di dunia kerja nantinya. Kemudian sebelum kita lanjut juga kami sapa kepada Kak Elinur yang merupakan mentor program KKASU juga. Apakah dapat terhubung dengan kami, Kak? Halo, Mbak. Saya Eli. Ya, selamat siang. Siang. Mungkin dapat memberikan satu kata dua kata pula mengenai program KKASU ini. Oke, saya siap support adik-adik ya kalau mau jadi adik asuh saya ya, baik nanti pengalaman saya pada saat pertama kali lulus dari UNER. Saya sebetulnya juga aktif di organisasi ya. Waktu di UNER saya jadi sekretaris senat dulu. Saya juga pernah dikirim ke Ismahi, Alsa juga saya akan share ya. Dan juga saya di Indosat sekarang ini saya juga aktif di asosiasi di telekomunikasi seperti ASI, Askalsi. Nanti saya bisa share ke teman-teman untuk adik-adik semua.
Saya siap nih, siapa yang mau jadi adik saya tunggu ya. Baik, terima kasih Kak Eli. Jadi memang dulu juga terlibat di Senat Mahasiswa, kemudian Alsa juga yang merupakan, kemudian BSO-BSO lain yang juga menjadi cukup wadah utama ya bagi mahasiswa FA UNER sekarang, BSO-BSO di FA UNER ini. Kemudian dari berbagai benefit yang ada, kepada Kak Iqbal selaku pengurus IKA FA UNER Jabodetabek dan yang mempersiapkan atau PIC dari program luar biasa ini, apakah ada kriteria khusus Kak bagi mahasiswa untuk dapat bergabung menjadi peserta pada program Kakak Asuh 2022? Ya, terima kasih sebelumnya Dava dan Wahda. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak tidak henti-hentinya kepada para mentor, para kakak asuh, Pak Johannes, Pak Andi, Bu Eli, dan Pak Fredrik. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan untuk bergabung dalam program kami untuk give back kepada Alma Mater. Semoga memberi manfaat kepada teman-teman. Dan untuk menyambung pertanyaan dari host, dari Dava dan Wahda, jadi untuk kriteria saat ini memang kami menentukan beberapa kriteria untuk teman-teman yang akan berpartisipasi dalam pilot project program Kakak Asuh ini, yaitu yang pertama pastinya mahasiswa tingkat 3 atau tingkat 4 dan juga alumni yang lulus dengan maksimal jangka waktu 1 tahun. Tapi apakah itu nanti istilahnya saklek gitu ya, kedepannya akan seperti itu? Tidak, tentu tidak. Nanti kami akan ada evaluasi jikalau memang nanti dimungkinkan untuk memperluas skopnya, mungkin nanti akan bisa diperluas skopnya. Tapi untuk tahun ini itu yang kita sasar atau menjadi sasaran target kita. Gitu. Kemudian selanjutnya ada IPK minimal 3 gitu untuk teman-teman mahasiswa bisa dibuktikan dengan KHS paling terbaru. Terus juga untuk teman-teman alumni bisa dibuktikan dengan transkrip nilai. Terus kemarin ada pertanyaan nih Dava sama Wahda. Saya udah lulus nih Kak, udah di SK Yudisium di bulan Juni 2022 gitu, tapi SKL-nya belum terbit. Gimana? Nggak apa-apa teman-teman, silahkan lampirkan SK Yudisium kalian yang membuktikan bahwa kalian Yudisium di tanggal 22 Juni. Nanti itu boleh banget dilampirkan gitu. Terus selanjutnya adalah surat rekomendasi dosen. Jadi dosennya siapa aja nih gitu. Terserah, silahkan. Teman-teman kan pasti punya dosen yang paling dekat nih dengan teman-teman gitu kan. Kalau saya dulu karena peminatan hukum internasional, jadi saya lebih dekat dengan Bapak Ibu di Departemen Hukum Internasional gitu. Bisa silahkan seperti itu. Kemudian ada kurikulum vitae, pasti zaman sekarang teman-teman nggak bisa lepas dari yang namanya kurikulum vitae ya. Mau daftar ke law firm-nya Pak Jo di Accept, mau daftar ke Indosat di Bu Eli, mau daftar di Astra Pak Andi, atau di law firm-nya Pak Fredrik, pasti harus melampirkan CV teman-teman. Jadi ini juga berlaku untuk program kita, harus CV-nya dilampirkan. Selanjutnya adalah motivation letter. Nah, ini paling penting juga gitu, motivation letter. Di pengumuman kita baik di IG IKFAUA, jangan lupa follow ya. @ika_FAUA_Jabodetabek itu sudah kita jelaskan di BEM-FA juga kita jelaskan bahwa motivation letter paling tidak teman-teman mencakup yang pertama pasti perkenalan diri ya, terus alasan kenapa sih teman-teman mau ikut program Kakak Asuh, kemudian selanjutnya rencana karir gitu. Rencana karir ke depannya teman-teman seperti apa sih ke depannya gitu. Nanti itu akan mempermudah kita untuk pairing atau matchmaking teman-teman adik asuh dengan kakak asuh begitu. Dan selanjutnya adalah keunggulan teman-teman dibanding kandidat lainnya. Jadi apa sih yang membuat teman-teman stand out atau lebih bisa lebih dilihat gitu, dibanding kandidat yang lain. Begitu Dava dan Wahda. Baik, luar biasa. Jadi memang untuk kriteria sekaligus persyaratan ya tadi sudah disebutkan, tidak terlalu rumit sepertinya, karena terkait surat rekom pun juga dapat dimintai ke dosen terdekat, contohnya dosen wali. Pasti seluruh mahasiswa juga memiliki dosen wali. Kemudian motivation letter juga tidak terlalu yang bagaimana-bagaimana, cukup mengenai apa sih alasan kita mendaftar dan kira-kira keunggulan kita apa dibandingkan dengan kandidat-kandidat yang lain. Terkait format juga tidak ada yang terlalu bagaimana gitu ya Kak Iqbal, karena seperti surat rekom biasanya juga cukup normal saja. Kemudian terkait sesi mentoring ini, rekan-rekan mahasiswa banyak yang bertanya, mereka
kita di masa pandemi itu akan melaksanakan program ini dengan waktu berbulan-bulan, itu apakah offline atau online? Begitu. Baik, terima kasih Dava dan Wahda. Jadi untuk mentoringnya sendiri, sistematikanya bagaimana bisa didiskusikan bersama dengan kakak asuh dan fasilitator begitu. Apabila memang kebetulan dari adik asuh juga berdomisili di tempat yang sama dengan kakak asuh dan kakak asuh mungkin nanti ayo kita ketemuan aja gitu supaya lebih kenal. Boleh offline tidak apa-apa, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Atau kalau memang secara domisili berbeda begitu, akan bisa dilaksanakan secara online begitu. Karena kan kita sudah banyak ya media telekonferensi yang digunakan, bisa Skype, kemudian bisa Zoom seperti ini, Google Meet, dan mungkin WhatsApp call, banyak sekali yang bisa digunakan medianya. Jadi untuk offline atau online-nya nanti bisa disesuaikan gitu. Oke, berarti untuk sesi mentoring antara offline atau online ini tergantung dari kakak asuhnya ya. Nah, ini mungkin ada pertanyaan juga. Jadi ada pembagian kuota antara fresh graduate dengan mahasiswa aktif nggak, Kak? Jadi untuk sementara ini silakan bersaing secara sehat teman-teman semuanya gitu. Kami membuka ruang untuk baik alumni muda maupun mahasiswa untuk bersaing sehat untuk program ini. Tapi untuk mekanisme pendaftaran nanti akan mempunyai 2 jalur yang berbeda untuk teman-teman alumni muda dan mahasiswa. Untuk yang mahasiswa nanti linknya berbeda dengan teman-teman alumni muda. Jadi silakan dicek postingannya, jangan sampai salah daftar link ya, gitu. Linknya berbeda. Kemudian nanti ada dua tahap seleksi. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang pasti adalah kelengkapan dokumen. Jadi teman-teman, ini sistemnya sistem gugur ya teman-teman. Jadi silakan dilengkapi benar-benar dokumennya. Apabila tidak paham, boleh bertanya. Kami mencantumkan kontak person untuk alumni muda, ada saya dan Sevi. Untuk mahasiswa ada teman-teman BEM. Jadi jangan lupa bertanya. Di situ nanti ada seleksi administrasi. Untuk mahasiswa diseleksi oleh BEM beserta mungkin nanti mohon perkenan Bapak Ibu dosen jika berkenan ikut seleksi juga, dan juga untuk alumni nanti ada dari IKF UA Jabodetabek langsung begitu yang akan menyeleksi. Nanti ada administrasi dan wawancara begitu. Jadi nanti di wawancara kita bisa lebih memahami bagaimana karakter dari kandidat begitu, dan lebih ke arah mana interestnya atau rencana karirnya gitu. Nanti itu juga akan lebih mempermudah matchmaking yang nanti kita laksanakan baik untuk matchmaking adik asuh dan kakak asuh gitu. Tapi mungkin ini akan jadi yang akan jadi concern teman-teman ya, karena kan satu kakak asuh nantinya hanya akan membimbing 2 adik asuh. Bagaimana kalau nanti tidak mendapat pilihan pertama begitu, tapi di Google Form atau di form pendaftarannya kita kasih 2 pilihan, yaitu alternatif pertama dan alternatif kedua. Semoga teman-teman semuanya ini ya nanti berlabuh di kakak asuh yang memang sesuai dengan rencana karirnya. Amin. Begitupun tapi sangat kita usahakan teman-teman, jangan khawatir, sangat kita usahakan untuk matchmaking dengan yang paling mendekati dengan karir teman-teman gitu. Pasti nanti kita akan komunikasikan. Jikalau memang alternatif 1 dan alternatif 2 tidak bisa terlaksana karena memang sudah full kuotanya, pasti akan kita komunikasikan lagi kepada yang bersangkutan gitu. Baik, jadi memang terkait dengan pembagian kuota ini cukup bersaing dengan sehat. Yang penting seleksi administrasinya tuh berkas-berkasnya disiapkan secara maksimal saja. Yang tentunya juga nanti setelah lolos seleksi berkas atau administrasi akan ada sesi wawancara. Dan nanti dari wawancara itu juga dari pihak panitia akan melihat kira-kira bagaimana karakter dari para kandidat atau calon peserta di program kakak asuh ini. Dan mengenai pemilihan mentor atau pemilihan kakak asuh itu juga tidak perlu khawatir, karena dari panitia sendiri juga mengusahakan supaya cocok atau sesuai dengan apa yang memang diminati begitu, sehingga nanti berjalannya program dapat terlaksana dengan nyaman dan lancar. Begitu. Kemudian tadi juga kami meninjau dari penjelasan atau pemaparan dari Pak Andi dan Pak Yohanes mengenai
pengalaman atau bagaimana awal setelah lulus tadi, kami ingin bertanya, kira-kira dari pengalaman Pak Jo dan Pak Andi, apakah ada tantangan atau sesuatu yang menghalangi ketika ketika mengawali karir setelah lulus? Karena kan tadi juga Pak Yohanes sempat mention begitu ya, setelah lulus tuh sempat kebingungan, kira-kira kita akan melakukan apa gitu, kita memulai pekerjaan ini dari mana. Jadi hal tersebut juga cukup menjadi latar belakang dari kehadiran program ini. Kemudian apakah ada hal-hal yang sekiranya belum didapatkan ketika berkuliah yang itu ternyata krusial ketika mempersiapkan dunia pekerjaan? Mungkin dari Pak Johannes dan Bapak Andi dapat membagikan informasi sedikit kepada kami mahasiswa. Oke. Kalau dari saya, kesulitan yang saya hadapi, saya sampaikan tadi adalah pada saat lulus itu, ya entah mungkin saya yang juga tadi lagi-lagi ini kalau ini dibandingkan alumnus yang lain yang ada di sini, aku sih paling betik. Kalau ada program ini zaman saya nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa ditawari program ini karena intinya nggak nututi, tapi ya sudahlah nggak apa-apa. Jadi memang akses ke informasi dan akses ke alumni itu yang jadi tantangan buat saya. Dan agak senang saya dengar dari Iqbal dari hukum internasional. Saya juga dulu hukum internasional gitu. Dan saya dulu skripsinya mengenai cerita antara Indonesia dengan Tonga mengenai slot satelit. Jadi idealisme saya adalah kepingin kerja di tempat seperti kantornya Mbak Eli sekarang itu saat waktu itu, atau di perusahaan lain yang berurusan dengan satelit. Tapi ya kok akhirnya jadi advokat ya nggak apa-apa juga gitu kan ya. Jadi itu ya. Akses ke informasi, akses ke alumni, akses ke berbagai networking segala macam itu perlu. Itu yang bisa diberikan kepada teman-teman adik-adik sekarang, dan sekarang sudah berjalan dengan adanya IKFHUA ini suatu tool atau alat yang teman-teman adik-adik yang lulus ini harus bisa memanfaatkan. Ini akses ke IKFHUA ini kan terbuka kepada siapa saja. Bukan yang hanya lulus dengan IPK tertentu, tidak kan. Siapa yang lulus, kalau dia mau berusaha mencari di Instagram, mencari di ini, dia bisa cari. Di LinkedIn, segala macam bisa. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekarang, akses ke alumni dan informasi dan networking. Itu dari saya. Terima kasih Bapak Johannes. Selanjutnya pada Bapak Andi. Ya, kalau saya boleh cerita dikit ya. Mengenang waktu itu, saya juga sama. Ketika saya ngelamar kerja di Astra itu, saya belum lulus. Jadi tidak ada ijazah, belum wisuda. Wisudanya kan ketunda ya. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu, saya datang ke Pak Frans Limahelu, dekan waktu itu, dengan dibantu mungkin dosen sekarang ya, Bu Yani Purnawanti itu, angkatan saya. Ya saya bilang, saya minta surat keterangan lulus. Kenapa? Karena surat keterangan lulus itu, kalau di Astra, dipakai untuk membedakan apakah kita masuk golongan S1 atau bukan. Gitu. Jadi saya minta, ya. Lah, tahunya dari mana saya? Jadi menurut saya teman-teman yang saat ini diuntungkan dengan adanya program ini, kalau bisa berjalan baik. Jadi saya waktu itu masih kuliah kerja nyata di desa Indrodelik gitu ya. Ibu saya tiba-tiba ngirim orang itu nyamperin, karena ada panggilan dari PT Astra waktu itu. Nah, saya waktu itu tahu Astra dari mana? Saya waktu itu tahu dari Astra. Tahu Astra itu dari Kompas. Jadi waktu itu kita langganan Kompas, saya tahu dari Astra. Nah, zaman saya dulu kerja, skripsi saya itu saya selesaikan dengan mesin tik. Nah, ngetik saya nggak terlalu ahli ngetik lah, dengan 10 jari, kita pakai 11 jari aja. Untung dosen pembimbingnya dulu, almarhum Pak Jasadin Saragih, beliau itu nggak suka skripsi banyak-banyak, 40 halaman aja. Oke, pasti. Nah,
pada saat saya kerja, itu dunia kerja itu lagi sedang banyak dengan dulu program komputernya itu mungkin sekarang sudah nggak dengar lagi WordStar atau Lotus, ya. Waktu itu saya tuh nggak terlalu ahli itu. Jadi saya ketika masa probation period di Astra 3 bulan, itu manajer saya bilang gini, Andi, kalau kamu dalam 3 bulan ini nggak bisa ngetik pakai WordStar, ya sorry katanya. Wah, aduh, saya pikir ini manajer saya lulusan Gajah Mada ya. Wah, ini tantangan juga. Jadi akhirnya selama masa probation itu, ya saya belajar ya. Jadi nggak gampang juga kita waktu itu ya. Terus gimana dari Surabaya masuk Jakarta? Ya kan ada sih keluarga, tapi keluarga jauh di Jakarta Barat. Sedangkan tempat kerja di Jakarta Utara. Yang kita lakukan ya cari kos tuh. Cari kos yang deket-deket gitu. Nah, cari kos yang deket-deket supaya apa? Gaji pertama dulu kan ya kecil lah, mungkin 1/4-nya buat bayar kos. Alhasil, saya dulu juga jalan kaki loh. Dari tempat kos ke kantor yang saya sekarang ini. Cuma saya pindah-pindah gedung ya, dalam kompleks kantor ini kan ada 9 hektar. Itu jalan kaki sempat. Jalan kaki, 2-3 kilo lah dari kos dulu. Ya, ini sekedar bahwa betapa kita dulu mencapai yang sekarang juga nggak mudah gitu. Jadi bukan Mas Jo aja, kita juga nggak mudah dulu, artinya harus lihat iklan lamaran kerja di Kompas, pas kebetulan datang surat panggilan, saya masih ada di desa untuk kuliah kerja nyata, jadi ya saya sempatkan minta izin waktu itu untuk ikut interview. Nah, saya pikir ditaruh di Astra Surabaya, ternyata enggak, dia taruh di headquarters, ya sudah. Nah, jadi dibandingkan dengan situasi sekarang ya, beda memang. Anak saya juga seumur-umuran teman-teman mungkin ya. Memang beda. Jadi facility lebih ada dan sebagainya. Ya marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang penting pikirannya ini kudu lempeng. Nah, kalau lempeng ini yang penting nih. Jangan yang meliuk-liuk tapi yang enggak yang fokus lah. Yang fokus bagaimana nanti supaya kita jadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat kita, komunitas kita, bagi bangsa gitu ya. Jadi kita nggak usah muluk-muluk, tapi kita mulai dari kalau pepatah Tiongkok bilang tuh langkah 1000 itu dimulai dari langkah 1. Gitu. Nah, marilah langkah 1 ini kita manfaatkan dengan baik. Saya kira demikian. Wah, sangat luar biasa ya pengalaman dari kakak-kakak asuh ini. Cukup panjang sekali hingga dapat mencapai pada titik ini. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari kita sebagai host. Mungkin sebagai mentor atau kakak asuh, apa harapan atau kesan-pesan dari Bapak untuk program kakak asuh ini? Mungkin dari Pak Johannes atau Pak Andi bisa. Ini mohon maaf sebelumnya kalau saya dalam menjawab pertanyaan ini saya akan terus terang dan jujur dan tanpa tedeng-tedeng, tanpa ada maksud mau menjelekkan siapapun. Tapi yang sudah apapun yang kita termasuk termasuk juga apa yang saya rencanakan itu biasanya tidak berjalan semulus atau sebaik yang kita harapkan. Kalau kita lihat kilas balik ya, apa yang kita lakukan itu selalu menggebu-gebu di awal. Ya. Maintaining. Jadi to achieve something is one thing, tapi to maintain your achievement is another. Ya, jadi mencapai suatu menciptakan program ini, well done, good, congratulations. Tapi bagaimana kita memanfaatkan program ini, menjaga momentum, dan ini berjalan seperti yang kita harapkan sampai saya nggak tahu ya, saya pensiun sampai Januari, itu yang tantangannya buat kita sekarang sama-sama. Jadi saya inginnya teman-teman tetap komit
tetap menjalankan. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri nih, harus menyempatkan waktu. Jadi nggak ada pakai ditakoi sibuk gak ya, pasti sibuk lah kabeh. Ya ditakoi gak golek duit ya pasti golek duit lah. Tapi apakah kita masih mau komit untuk share dengan adik-adik? Jawabannya harusnya iya. Nah, kalau sudah menjawab iya, berarti kan harus komit juga dong. Nah, ini saya ingatkan diri saya sendiri juga bahwa saya akan komit. Dan saya sangat terkesan dengan program ini karena seperti saya katakan tadi, zaman saya tidak ada. Zaman ini ada. Biar sekarang ada. Yuk kita sama-sama lakukan ini konsisten, ya. Dan kita bisa capai tujuan kita yang baik ini. Sayang kalau menggemuk di awal, tapi nanti 2-3 bulan jalan terus tiba-tiba hilang, itu kan nggak ini ya. Itu aja. Oke, luar biasa sekali. Mungkin dari Pak Andi bisa memberi sepatah 2 kata patah untuk kesan-pesan program Kakak Asuh ini. Ya, saya setuju sekali tadi yang disampaikan Mas Jo tadi, Bang Jo ini. Memang betul sekali. Kadang-kadang kita tuh pandai menciptakan, tapi memelihara tidak pandai. Jadi antara konsistensi, persisten ya, resilience itu penting. Jadi di zaman Pak Dekannya Mas Imam ini, lalu Ketua IK-nya Mas Regi ini, menurut saya bisa make it happen itu bagus. Tetapi memang menjaga bagaimana stamina, ya ini tergantung juga sih antara mentor dan mentinya. Karena Pak Dekan ataupun Ketua IK FH UNER Mas Regi ini kan sebagai facilitating ya, terus Mas Iqbal juga bantuin. Tapi ya komitmen bersama inilah. Dan ini menurut saya barang bagus kok. Artinya di dalam organisasi, katakan di dalam, saya bisa mencontohkan di dalam Asra pun ya, ini program mentoring, mentor-menti itu tetap ada kok. Dan itu program yang membumi, down to the earth gitu ya. Ya tadi hanya memang itu betul. Jangan kita hanya panas-panas di depan, tapi kemudian di belakangnya loyo gitu ya. Ya ini yang kita butuhkan apa ya, saya nggak tahu tuh bahasa Indonesia yang tepat untuk persistence tuh, tapi memang harus tahan gitu ya, tahan gitu terus ya. Itu nanti yang akan membedakan kita alumni UNER dengan yang lainnya itu, mudah-mudahan. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Yohanes dan Bapak Andi. Kemudian sebelum beralih ke agenda selanjutnya, kepada teman-teman atau para partisipan dalam Zoom yang ingin mempertanyakan sesuatu mengenai program Kakak Asuh ini, dipersilakan langsung saja menuliskan di kolom chat Zoom. Baik, sambil menunggu teman-teman mengetik pertanyaannya, mungkin kami sapa dulu kepada Kak Bimo Prasetyo yang merupakan salah satu mentor atau Kakak Asuh pada program ini pula, yang merupakan founder Smart Legal. Halo kepada Kak Bimo Prasetyo, apakah dapat terhubung dengan kami? Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Mungkin kepada Kak Bimo dapat memberikan pandangannya atau penilaiannya mengenai program yang luar biasa di siang hari ini, program Kakak Asuh 2022. Ya, mohon maaf sebelumnya saya tuh joinnya agak terlambat ini karena saya masih isoman ini ya. Saya baru dengar tadi beberapa dari Mas Johannes sama Mas Andi, ya insya Allah saya sih support aja. Mungkin harus nonton ulang kali ini tadi tayangannya, karena saya teknisnya juga belum tahu seperti apa. Dan semoga programnya bisa ini ya, konsisten gitu. Dan saya sangat berharap, respect buat para senior semua yang sudah meluangkan waktunya untuk adik-adik ini. Saya dulu ngerasain banget susahnya cari kerja sampai ngerantau ke Jakarta. Ya kalau sudah senior-seniornya meluangkan waktu, semoga juga yang lainnya bisa respect ya dan benar berkomitmen melaksanakan ini, dan harapan saya apa yang didapat itu bisa di-share ke teman-teman yang lain juga. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bimo atas pandangannya dan harapannya mengenai program Kakak Asuh ini. Yang tentunya harapannya pasti sama dengan kami semua. Program ini dapat menjadi wadah gitu bagi para mahasiswa tingkat akhir maupun menjadi suatu wadah bimbingan juga bagi para alumni kami yang baru saja lulus atau fresh graduate.
Dan kepada Kak Bima semoga juga lekas baik karena sedang isoman. Kemudian kepada Kak Iqbal selaku PIC dari program Kakak Asuh. Nah, ini juga pertanyaan dari rekan-rekan. Kiranya dari segala kriteria atau persyaratan yang tercantum di poster atau di caption dari segala publikasi dari program ini, apakah terdapat hal-hal lain yang memang harus dipersiapkan begitu Kak? Dan mungkin ditutup dengan harapan dari Kak Iqbal sendiri selaku PIC dari program Kakak Asuh 2022. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Dava dan Wahda. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga kami menggaungkan kata-kata dari Mas Bimo kepada seluruh kakak asuh yang sudah berkenan berpartisipasi. Tidak henti-hentinya kami ucapkan terima kasih, dan jikalau kakak asuhnya sudah sangat berkomitmen, harusnya kandidat adik asuhnya juga berkomitmen, gitu kan. Kemudian menyambung pertanyaan tadi, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama yang harus dipersiapkan yaitu tadi komitmen teman-teman untuk melaksanakan program dari awal sampai akhir. Dan juga waktu karena kan di sini bagaimana teman-teman juga belajar untuk manajemen waktu, begitu. Pasti teman-teman saya yakin juga ada kegiatan di luar program ini yang akan dilaksanakan, tapi bagaimana juga kita belajar manajemen waktu agar semuanya bisa kita lalui kalau memang teman-teman sudah niat, begitu. Wis ono niate untuk daftar, gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar daftar, tapi memang dari awal ya aku ingin belajar di sini, aku ingin mengambil ilmu, gitu. Jadi yang pertama adalah jalannya berisik ya. Jadi yang pertama adalah waktu dan juga komitmen, gitu yang harus dipersiapkan. Kemudian menginformasikan juga kepada kakak asuh juga kepada adik asuh, selain kakak asuh dan adik asuh nantinya juga ada fasilitator, yang mana fasilitator ini adalah alumni muda juga yang mungkin belum masuk dalam kriteria kriteria adik asuh, gitu. Nanti bisa juga mendaftar sebagai fasilitator, yang mana tugas fasilitator ini adalah membantu kakak asuh untuk nanti menyelenggarakan kegiatan bimbingan adik asuh, begitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya fasilitator ini juga adik asuh, tapi memang ada tugas tambahan, begitu. Jadi jangan kecewa kalau tahun ini belum bisa gabung nih, bisa kok, gitu. Silahkan gabung jadi fasilitator juga, karena teman-teman juga ada kesempatan belajar di situ. Untuk pendaftarannya gimana? Silahkan tengok di link di Instagram IKFAUA Jabodetabek @IK_FAUA_Jabodetabek. Di situ ada info lengkapnya, bisa juga tanya-tanya di nomor yang tertera ya teman-teman. Kemudian harapannya semoga karena saya sendiri juga seperti Pak Andi, seperti Pak Johannes, di awal-awal saya ingin bekerja juga mengalami banyak kesulitan, begitu. Karena kan hukum internasional itu bidang pekerjaannya sedikit ya dibanding teman-teman hukum bisnis atau peradilan. Jadi pilihan pekerjaannya sebenarnya lebih limited, begitu. Dan saya dulu orangnya kan sangat idealis, kok saya pingin, gitu. Kalau dulu Pak Johannes satelit ya, saya dulu refugee Pak Johannes, jadi lebih susah lagi untuk dapat pekerjaan di bidang refugee itu tadi. Tapi tentunya kembali lagi bahwa dengan adanya program ini itu bisa membantu teman-teman untuk mempermudah jalan teman-teman untuk bisa meraih karir awal teman-teman. Kenapa? Karena saya paham betul sebagai lulusan yang baru-baru ini juga, meskipun nggak baru-baru banget, karir awal itu sangat menentukan jalan teman-teman ke depannya, begitu. Jadi dengan adanya program ini harapannya benar-benar teman-teman pergunakan dengan baik, apalagi mentornya sangat luar biasa dan sudah ahli di bidangnya, begitu. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk daftar. Pendaftaran sudah kita buka semenjak seminggu yang lalu sampai akhir Februari ini. Jadi jangan sampai terlewat. Untuk timeline pendaftaran sudah dirincikan juga, jangan sampai terlewat. Semoga apa yang sudah diusahakan oleh alumni IKFAUA Jabodetabek bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh teman-teman semuanya, begitu. Dan nantinya harapannya juga teman-teman yang sudah mengikuti program ini bisa menyalurkan kembali kepada adik-adik tingkat di bawahnya, sehingga terjalin rantai kebaikan
yang lebih panjang lagi ke depannya, dan juga membentuk seperti kata Pak Johannes tadi, membentuk ikatan alumni yang nggak kalah solid dibanding dengan kampus-kampus yang lain, begitu. Dan juga seperti kata Pak Andi, di sini juga teman-teman harus memaksimalkan ilmu-ilmu yang sudah didapat oleh senior. Silakan teman-teman tanyakan. Jadi jangan kakak asuhnya aja yang aktif, tapi adik asuhnya juga aktif, gitu. Silakan di list apa-apa saja yang ingin kalian pelajari, gitu. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya, gitu. Begitu Dava dan Wahda, terima kasih sekali lagi juga kepada Pak Johannes, Pak Andi, Bu Eli, Pak Fredrik, dan juga Mas Bimo tadi yang sudah hadir, dan juga Pak Iman selaku dekan, dan juga Ketua IKFAUA Mas Regi. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan dari Amira Putri. Mungkin saya bacakan saja ya, Kak. Selamat siang, kakak-kakak alumni. Izin bertanya, apakah ada minimal SKP untuk syarat pendaftaran kakak asuh? Terima kasih. Oke, saya bantu jawab ya teman-teman. Untuk SKP tidak ada. SKP ini kredit prestasi ya, kalau nggak salah ya. Sistem kredit prestasi. Iya, SKP tidak ada syarat SKP ke teman-teman. Jadi persyaratannya sesuai yang di postingan Instagram saja, silakan, atau yang sudah saya jelaskan tadi, silakan dicek kembali begitu. Tapi jangan kalau tadi mengakomodir ya, kemarin juga kalau boleh cerita sempat ada diskusi juga soal IPK ini begitu, baiknya bagaimana gitu. Untuk selanjutnya, untuk program selanjutnya pasti kita akan ada evaluasi ke depannya jika memang IPK ini tidak begitu substantif, tidak begitu bisa kita kesampingkan istilahnya ya. Nanti bisa juga untuk program selanjutnya kita kesampingkan gitu. Jadi nanti setelah program ini selesai, kita pasti juga akan menyampaikan form evaluasi kepada adik asuh, kakak asuh, fasilitator, dan teman-teman yang berpartisipasi bagaimana baiknya ke depannya program ini bisa dirancang begitu. Karena harapannya kan kita bisa menjangkau lebih banyak orang lagi gitu. Ada itu yang nggak tanpa IPK. Kalau pakai IPK, aku nggak bisa melok. Siapa Jo? Oke. Sorry. Tidak apa-apa, Pak. Jadi pada intinya tetap pantengin terus ya Instagram IKA UNER. Nah, kemudian yang luar biasa ini selain ada adik asuh, ada juga fasilitator ya. Jadi banyak sekali tempat bagi para kandidat ini, dan wajib daftar juga karena para kakak asuh ini juga berkomitmen untuk membantu adik asuhnya. Nah, ini nggak kerasa ya, kita udah kurang lebih 1,5 jam ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan program kakak asuh ini bisa berjalan sesuai harapan kita semua. Dan podcast kita di siang hari ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman yang penasaran dengan program ini. Amin, betul sekali. Kemudian ini juga ternyata ada harapan dari Kak Fredrik, yang merupakan alumni kami yang tadi sempat memberikan sepatah dua kata. Mungkin saya bacakan, jadi Kak Fredrik ini juga yakin optimis bahwa program kakak asuh ini akan menjadi sukses, karena adik asuh juga berkepentingan untuk belajar, dan dari kakak asuh juga sudah berkomitmen mengenai program ini. Kemudian sepanjang penyelenggara dapat mengaturnya dengan baik dan konsisten, Kak Iqbal selaku PIC dan jajarannya, program ini pasti sukses dan menjadi contoh untuk fakultas-fakultas lain. Kemudian tadi juga ditinjau dari pernyataan Pak Johannes yang mengatakan bahwa ingin sekali IKA alumni FH UNER ini sama seperti universitas lainnya yang juga sama majunya. Ya, semoga program ini dapat menjadi jembatan dari suksesnya seluruh bagian dari keluarga FH UNER ke depannya. Kemudian ternyata ini juga terdapat pertanyaan lagi dari teman-teman, apakah terdapat kemungkinan perpanjangan pendaftaran? Jadi kan sudah terdapat timeline, apakah itu sudah pakem Kak Iqbal atau masih berkemungkinan untuk di-extend begitu? Karena kan juga syarat administrasi ini cukup banyak, ada rekomendasi dosen, kemudian hal-hal lain begitu. Baik, terima kasih sebelumnya Dava dan Wahda. Kemarin kita membentuk timeline sebenarnya sudah mempertimbangkan begitu waktu untuk teman-teman bisa mengerjakan dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan.
Waktu 2 minggu menurut kami waktu itu adalah waktu yang cukup untuk teman-teman bisa mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut. Kira-kira kalau tidak salah banyak juga perusahaan buka rekrutmen sekitar 2 minggu ya untuk pendaftaran. Jadi ini juga salah satu bentuk latihan nih teman-teman gitu. Kedepannya bisa cepat tanggap gitu. Kalau kita bilangnya zaman sekarang saset buat kan bisa mengumpulkan dokumennya. Apakah ada kemungkinan perpanjangan pendaftaran? Kalau memang nantinya sudah sangat melebihi kuota, pastinya sudah kita tutup teman-teman begitu. Tapi jangan khawatir, semoga kita doakan bersama di tahun-tahun selanjutnya program ini akan terus berjalan dan continue, sustainable, sehingga bisa menjangkau lebih banyak orang lagi begitu. Nanti pasti kita akan tetap upayakan untuk di tahun 2023 program ini bisa tetap ada. Amin, amin. Jadi untuk surat rekomendasi dari dosen, kalau belum jadi silahkan dikomunikasikan dengan Bapak Ibu dosennya, begitu. Bisa jadi kapan. Kalau memang Bapak Ibu dosennya bisa memberikan tanggal, mungkin nanti bisa dikomunikasikan ke kita, begitu. Kalau memang nanti ada kemungkinan perpanjangan ya teman-teman ya, yang pasti diusahakan terlebih dahulu untuk sesuai dengan timeline-nya, begitu. Baik, terima kasih sekali Kak Iqbal. Kemudian di sini Kak Fredriknya yang Bapak partisipannya hanya 26. Namun sebetulnya dari kami pihak juga memfasilitasi ini sudah di-record karena nanti akan kami publikasikan melalui YouTube dari FH Uner itu sendiri, sehingga dari rekan-rekan sekalian yang mungkin sekarang sedang berhalangan hadir karena ada kelas atau hal lain itu dapat mengakses video ini dan menontonnya. Kemudian mungkin langsung saja karena keterbatasan waktu, sayang sekali kita harus menyudahi perbincangan yang sangat menarik ini. Dan terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman, saya yakin mungkin yang belum hadir juga masih kepo-kepo begitu ya mengenai program KASU ini, dapat langsung menghubungi kontak person yang tertera. Ini terkait kakak alumni yang ingin menjadi adik asuh dapat langsung menghubungi Kak Iqbal maupun Kak Sevi dengan nomor yang tertera. Dan kepada rekan mahasiswa di tahun ketiga maupun keempat juga dapat menghubungi Afani Mahmuda dari perwakilan BEM yang bagi teman-teman yang ingin mendaftar menjadi adik asuh dengan nomor yang tertera. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada para alumni yang hebat-hebat yang di sela-sela kesibukannya masih berkenan untuk hadir di sesi podcast di siang hari ini untuk penghadiran program KASU yang luar biasa ini. Semoga segala bentuk kecintaan dan dedikasinya terhadap FH Unair masih tetap terjaga sehingga dapat sangat membantu bagi kami tentunya mahasiswa FH Unair itu sendiri. Baik. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa rekan semua. Mas Dava, mungkin kita foto dulu kali ya. Oh iya iya. Foto. Boleh. Mungkin kepada rekan-rekan sekalian dapat on cam karena kami akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada teman-teman dipersilahkan, ini ada Naya Aulia, ada Kak Vigo, ada Abimanyu, Adinda Putri, dan Afani Mahmuda. Baik, pada yang lain mungkin dapat menyalakan kameranya. Mungkin Mas Fredrik sama Mbak Eli dipin biar satu frame biar bagus. Baik, mungkin kepada operator dapat dibantu terkait dokumentasinya. Ya. Oke, saya bantu menghitung. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Johannes, Pak Fredrik, Pak Andi, Bu Eli,
dan Kak Iqbal, Pak Regi Perdana, Pak Sondi. Semoga sehat selalu. Terima kasih kepada semuanya. Yuk, kami izin live ya. Ya, Mas Terima Maruni, kasih. terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Dafa Wahda. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Iqbal, teman-teman BEM. Keren. Terima kasih, Pak Regi. Terima kasih, Pak Regi. Nanti masuk ke YouTube ya, diedit dulu atau langsung biasanya diedit dulu atau gimana? Hari ini akan langsung diupload di YouTube. Oh, upload ya. Oke, makasih. Pak Dekan, makasih Pak Dekan. Pak Dekan ngajar ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di stop record dulu, Anda.